Jadi perkara yang tidak pernah diturunkan wahyu pada Nabi, Nabi tidak menyampaikan, tidak melampaui itu, tidak sok tahu. Ini penting. Orang yang memahami isyarah ini, terutama para pewaris Nabi, jangan pernah mendahulukan akal pikirannya ataupun sesuatu yang bersifat timbul dari diri sendiri sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah. Hanya gara-gara lupa mengucapkan insya Allah, seorang waliullah digagalkan ucapannya yang mujarrab, yang mustajab itu. Ada seorang wali diminta oleh kaumnya untuk melihat secara kasyaf apakah anak yang dikandungnya ini berjenis kelamin laki-laki dan ataukah perempuan. Begitu dia melihat dengan ilmu kasyafnya bahwa itu adalah laki-laki, disampaikan, tetapi lupa mengucapkan insya Allah, diubah oleh Allah, lahir perempuan. Ada juga kisah bagaimana seseorang yang dia lihat di keningnya tertulis orang ini mati su'ul khatimah. Sudah, menurut penglihatan muridnya yang juga seorang yang dianugerahi kasyaf, gurunya adalah orang yang su'ul khatimah. Dia sedih. Tapi jalan takdir lain, ada satu peristiwa yang mengubah dirinya itu karena dia khawatir dan menyesal atas apa yang dia melampaui batas pengetahuan dirinya. Penyesalan inilah yang kemudian menjadi pintu kebaikan. Ternyata tulisan su'ul khatimahnya terhapus menjadi husnul khatimah. Berarti apa? Keputusan akhir tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu lauhil mahfud itu bisa dihapus dan bisa ditetapkan sesuai kehendak Allah. Sebagaimana hikmah adanya nasakh mansukh, ya. Di Al-Qur'an ada ayat yang dinasakh, ada ayat yang memansukh, ya. Ini dinasakh oleh ayat satunya, ini dimansukh oleh ayat yang berikutnya, ini menasakh, ini dimansukh, kalau gitu. Apa hikmahnya? Kalau orang yang tidak beriman atau bahkan terjangkit penyakit kekufuran, kefasikan, setidaknya dia punya keraguan pada Al-Quran, boleh jadi komentarnya sangat negatif pada Al-Quran. Ini apa? Kitab suci yang kok diubah-ubah, diralat seperti tidak bisa memprediksi masa depan. Katanya semua ilmu ditakdir oleh Allah. Justru itulah kemudian Allah Maha mengetahui apa di balik rahasia ayat ini dimansuh, ayat ini pernah difirmankan, tapi kemudian hukumnya tidak berlaku lagi. Semua ada pembelajaran, ada ibrah. Tapi siapa yang pandai menerima pelajaran itu? Ya ulul albab. Tidak semua orang bisa memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di kelas ada murid yang tidak faham terhadap keterangan guru. Bukan berarti kemudian keterangan guru itu tidak jelas, tetapi boleh saja faktor kecerdasan murid yang terbatas, ya. Walaupun tidak boleh seorang guru mengatakan kamu itu tidak paham ucapan saya karena bodoh. Nah, sebaiknya seorang guru mengevaluasi dirinya, ya, boleh jadi karena saya tidak pandai menjelaskan keterangan agama.